Ini adalah pertama kalinya dia melihat matahari dalam 300 tahun. Permukaannya telah terkorosi sehingga tidak berbentuk. Para nelayan mengira itu hanyalah batu biasa, harus dibuang tanpa ragu-ragu. Saya tidak tahu berapa tahun telah berlalu. Pengrajin menggunakannya untuk mengisi lubang di dinding. Seiring dengan naik turunnya kesultanan, batu itu telah melalui banyak badai dan api perang. Hingga suatu hari, seorang gadis diam-diam memanjat tembok dan menginjaknya dengan keras untuk meminjam kekuatan. Hanya untuk melihat pangeran yang sudah lama dia kagumi. Namun kesenangan itu segera berakhir, dan tidak lama kemudian sang pangeran menemukannya. Gadis yang bersemangat itu pun terjatuh. Secara kebetulan, bebatuan di tembok tersebut pun ikut terjatuh dan pecah berkeping-keping, memperlihatkan sudut emas di dalamnya. Gadis itu segera membawanya pulang. Mulai dibongkar pada malam hari. Namun saat mengeluarkan sisa batunya, ia dengan sembarangan memecahkan tutup botolnya. Muncullah kabut warna-warni dari dalam botol, dan sesosok raksasa muncul. Lalu dia pingsan karena ketakutan. Setelah itu, sang jin menggunakan banyak cara untuk membuat gadis itu terbangun dan berjanji akan mengabulkan 3 permintaannya. Dengan demikian, dia akan mampu mematahkan kutukan tersebut dan mendapatkan kebebasan. Keinginan pertama gadis itu adalah menikah dengan pangeran. Jin itu menggunakan sihir untuk membuat minyak esensial dan menuangkannya ke dalam botol ajaib, dan suruh gadis itu untuk mengoleskan minyak esensial ke seluruh tubuhnya. Untuk mencegah orang lain mengetahui hal ini, mereka meletakkan botol ajaib itu di tempat yang hanya mereka ketahui. Setelah itu, kesadaran sang pangeran terus-menerus dipenuhi dengan nama gadis itu. Benar saja, keesokan harinya sang pangeran mendatangi gadis itu dan tertarik padanya. Dengan begitu, dia menjadi selir sang pangeran sesuai keinginannya. Tapi dia dengan cepat menjadi cemburu kepada selir lainnya. Jadi dia menemui peri itu untuk menyampaikan permintaan keduanya, yaitu sedang mengandung anak pangeran. Dan ratu yang ambisius itu membuat sang raja terpesona, membuatnya berpikir bahwa sang pangeran ingin merencanakan perebutan tahta. Lalu tambahkan makanan dan racun di sampingnya. Malam itu sang pangeran ditipu untuk datang ke barak. Belum sempat menjelaskannya, dicekik sampai mati oleh orang di belakangnya dengan tali busur. Dan raja pun memerintahkan eksekusi terhadap selir sang pangeran. Selir masih belum menyadarinya saat ini, masih memimpikannya memiliki anak seorang pangeran untuk mempertahankan posisinya. Pada saat ini jin datang untuk mengatakan yang sebenarnya kepada selir, menyuruhnya untuk membuat permintaan terakhirnya. Selamatkan dirinya dan biarkan jin itu bebas. Namun selir tidak mempercayainya, berpikir bahwa jin itu menipunya. Jadi dia segera berlari keluar. Namun dengan sangat cepat selir itu ditangkap oleh tentara, dikemas dan dibuang ke laut. Jadi jin tidak bisa memenuhi 3 permintaan sang selir. Kutukan itu masih ada dan dia hanya bisa terus terjebak di dalam botol. Hingga bertahun-tahun berlalu, seorang wanita gemuk yang keluar dari kamar mandi tiba-tiba terpleset, langsung menghancurkan batu bata tempat toples ajaib itu ditempatkan. Dan jin itu baru saja dilepaskan. Ia tidak sabar untuk memenuhi keinginan gadis gendut itu. Tapi dia tidak mau meminta permintaan apapun kepada jin itu. Menolak mentah-mentah jin itu dan mengatakan dia adalah orang yang licik. Jadi dia melemparkan botol jin itu langsung ke laut. Ya, apes banget nih jinnya, pengennya bebas malah kekurung lagi. Sampai tuan kedua jin itu muncul, dia baru saja mengalami titik balik yang bagus. Ini adalah ikan asin dari tahun 1982. Si gadis membelah ikan itu. Sebuah botol emas tiba-tiba jatuh. Dia mencoba menggunakan alat untuk mencongkel toples tersebut, ingin melihat apakah ada harta karun di dalamnya. Namun saat tutup botol dibuka, kabut berwarna yang tersegel di dalamnya dimuntahkan lagi, dan jin dibebaskan lagi. Tapi wanita itu sangat tenang. Jin itu berkata dia bisa membantunya mengabulkan 3 permintaan. Namun wanita itu mengundangnya untuk melihat penemuannya. Pemutar film yang murni manual muncul di depan mata. Pemandangan ajaib ini membuat takut jin itu. Kemudian dia menunjukkan penemuan lain kepada jin itu. Saat saklar star dihidupkan, ia terus berputar dan terbang tinggi ke udara. Ini adalah pesawat luar angkasa pertama buatan manusia. Karena terlahir dalam masyarakat feodal dan bukan laki-laki, jadi dia tidak dididik secara formal atau dihormati. Jika tidak, prestasinya pasti akan melampaui Edison. Oleh karena itu, keinginan pertamanya adalah ilmu, mendapatkan ilmu yang tak terbatas. Jadi jin itu menemukan untuknya semua buku yang berhubungan dengan asal-usul zaman, termasuk matematika, fisika, kimia, astronomi, dan filsafat. Dia tidak bisa membaca buku sebanyak ini selama 200 tahun. Jadi, jin itu menggunakan sihir untuk membantunya. Pertama, ubah botol menjadi cair. Kemudian letakkan buku itu di atas cairan tersebut. Terakhir, suruh wanita tersebut untuk meletakkan tangannya di atas buku tersebut. Sebuah nyanyian keluar. Cairan itu mendidih perlahan, menyerap semua pengetahuan di buku itu ke dalam toples. Minum saja, maka kamu akan menyerap ilmu. Tak lama kemudian, meja itu dipenuhi berbagai jenis botol. Jumlah pengetahuannya telah menjadi yang tertinggi di antara umat manusia. Namun meski begitu, dia masih merasa bingung di beberapa bidang. Masalah seperti ruang dan waktu tidak bisa diselesaikan. Jadi keinginan keduanya adalah mengetahui segalanya. Bisa mengetahui segalanya seperti jin. Tidak lama kemudian, dia bisa melihat segala sesuatu.
Semua hukum alam muncul di depan matanya dan dia segera memahaminya. Masalah ruang dan waktu yang selama ini mengganggunya sepertinya telah menemukan jawabannya. Ia bahkan dapat menjelaskan asal mula segala sesuatu. Tentu saja itu juga termasuk kelahiran para jin. Setelah kekuatan terlarang dilepaskan, akan menyebabkan bencana yang lebih serius. Jadi jin menghentikannya untuk mengabulkan permintaan ketiganya. Dan hal ini membuat wanita tersebut sangat marah. Dia menyalahkan jin itu karena mengajarinya segalanya, tapi tidak membiarkannya berlatih. Ini bahkan lebih menyakitkan daripada membunuhnya. Wanita itu berkata dia lebih suka tidak pernah bertemu dengan jin itu. Kalau tidak, dia tidak akan begitu sedih. Jadi jin itu perlahan-lahan mengubah dirinya menjadi toples, penuhi keinginan ketiga wanita itu. Dan tiba-tiba dia lupa segala sesuatu yang berhubungan dengan jin. Seolah-olah tidak pernah terjadi apa-apa. Hingga suatu hari di abad ke-21, Tini menemukan botol aneh di toko barang antik. Karena penasaran, dia membelinya. Namun ketika dia membawanya ke hotel dan siap membersihkannya, tiba-tiba asap warna-warni yang berputar-putar keluar dari wastafelnya, membuatnya kaget. Asap itu bergerak dan berkumpul ke suatu ruangan. Tini yang melihatnya hanya bisa tercengang. Entah apa yang ada di pikirannya saat itu. Ini adalah botol ajaib dari 3000 tahun yang lalu. Tini mengambil sikat gigi elektrik dan memoles botol itu. Namun, setelah beberapa saat menggunakan banyak tenaga, dia tidak sengaja membuka tutup botol. Segera asap ajaib menyembur keluar. Anjay, apaan tuh yang keluar ngap? Lalu sebuah tangan yang lebih besar dari pintu muncul. Tini gemetar dan berjalan menuju kamar. Segala sesuatu yang ada di depan matanya berada di luar persepsinya. Kemudian dia berkata pada dirinya sendiri bahwa itu semua hanya mimpi. Menghitung sampai 3 untuk bangun. Dia menutup matanya dan menghitung sampai 3. Tapi monster itu masih ada. Dia mencoba berkomunikasi dengannya dalam 10 bahasa. Ketika berbicara dengan bahasa Yunani, jin itu bereaksi. Dia mengatakan padanya bahwa dia bisa mengabulkan 3 permintaannya dan gunakan tangan Tini untuk menyerap ilmu dari buku-buku di rak. Jin itu kemudian pelajari bahasa dan peradaban modern di komputer. Dia memberitahu Tini bahwa dia adalah penjaga ratu Yunani kuno, tapi dia mengintip rahasia ratu dan penyihir. Jadi penyihir itu membacakan mantra untuk menjebaknya di dalam botol. Hanya dengan membantu memenuhi 3 keinginan seseorang, dia dapat memperoleh kebebasan. Jin itu bertanya padanya apakah dia mempunyai mimpi yang ingin dia wujudkan. Tapi seorang profesor universitas, Tini tahu dengan jelas bahwa tidak ada sesuatu pun di dunia ini yang gratis. Jadi dia bertanya pada jin itu, bagaimana jika dia tidak ingin membuat permintaan? Kemudian jin itu tampak terlihat kebingungan. Tak lama kemudian, tiba-tiba, jin itu berubah menjadi besar dan tidak terkendali. Anjay, kirain mah benerin lampu. Yang ada malah rusak tuh lampu. Oke, lanjut ke cerita. Jin itu bercerita tentang pengalamannya selama 3000 tahun. Harus menahan amarah dan kesepiannya di dalam botol. Dan melalui banyak kegagalan, dia mengalami harapan dan kemudian putus asa. Setelah mendengarnya, Tini juga ikut tersentuh. Dia memikirkan tentang pengalamannya selama 30 tahun, lalu mengucapkan permintaan pertamanya. Di luar Nurul, jin itu kewalahan dengan permintaan Tini. Setelah itu, jin itu menuruti permintaannya. Namun tak lama kemudian, masalahnya datang. Jin itu bisa mendengar segala jenis suara yang tidak bisa didengar manusia. Di telinganya terdengar suara bising orang-orang di seluruh dunia. Namun dia berusaha mengendalikannya, mencoba untuk memecahkan masalah pendengaran yang diterima, membayangkan musik yang menyentuh hati orang. Suatu hari Tini pulang. Dia memanggil jin itu tetapi tidak mendapat jawaban, malah menemukan debu ajaib yang berterbangan di sekitar tangga. Dia akhirnya menemukan jin itu di ruang penyimpanan. Saat ini ia dihancurkan oleh lingkungan manusia. Jelas sekali dia tidak cocok tinggal di sini. Dan tubuhnya secara bertahap menghilang. Saat jin itu bangun, dia tidak ingin gadis itu melihat penampilannya saat ini. Berpura-pura seolah tidak apa-apa. Lalu dia izin pergi keluar. Tini pun juga mengerti segalanya. Segera buat permintaan kedua, membiarkan jin itu kembali ke lingkungan yang cocok baginya untuk bertahan hidup. Pada saat ini, botol ajaib yang menyegel jin itu pun pecah. Kutukan itu dicabut dan dia bebas. Di saat-saat terakhirnya, mereka tidak dapat dipisahkan. Seolah ini adalah pelukan terakhirnya. Esokan harinya, jin itu masih hilang. Dia mengemasi barang dan pakaian miliknya, letakkan di ruang penyimpanan sebagai kenang-kenangan. 3 tahun telah berlalu. Tini masih mengingat jin itu, dan dia menulis semua kenangan mereka di buku catatan. Suatu hari dia berjalan-jalan di taman, dan tiba-tiba mengenal sosok yang dikenalnya. Seperti saat pertama kali mereka bertemu. Tini menutup matanya dan menghitung sampai 3. Saat dia membuka matanya, jin itu muncul di hadapannya. Mungkin ini keinginannya yang ketiga. Mereka akhirnya kembali bersama. Orang yang tahu cara memberi, pantas mendapatkan cinta yang baik. Gimana nih ngap? Filmnya keren kan? Dan film pun berakhir.